main focus for this year's ASEAN Summit is food security. And a key player of food security within Indonesia, ASEAN, and perhaps even the world is the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, given their programs to support the blue economy in this country. And so, to take a deep dive into the ocean that is the blue economy, we are about to meet with its minister, Sakti Wahyu Trenggono. Sakti Wahyu Trenggono, who has been serving as Minister of Marine Affairs and Fisheries since December 23, 2020, emphasized two crucial regulations during his time over 2 years of leadership in the ministry. In May 2023, the Marine Affairs and Fisheries Ministry published a government regulation to address sea sedimentation. The ministry is also currently working on another government regulation on fishing quotas to prevent any collapse of open water fishing. These regulations also appeared during our interview, but our main focus of discussion was on the ministry's priority in developing the blue economy and its role in ensuring food security. Sebenarnya peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memastikan ketahanan pangan di Indonesia dan juga di kawasan Asia Tenggara itu seperti apa sih, Pak? Iya, jadi kalau kita bicara ketahanan pangan itu kan ada 3. Jadi karbohidrat, lalu kemudian lemak dan protein. Nah, protein sendiri dibagi 2, itu protein hewani dan protein perikanan. Nah, saya punya kontribusi di sektor protein yang perikanan. Kalau kita lihat data, kebutuhan protein sendiri terus meningkat sangat tajam. Di 2050 itu diprediksi kira-kira akan terjadi peningkatan yang signifikan sampai 70% kebutuhan daripada protein. Itu menjadi bagian dari ketahanan pangan. Dan kami di Kementerian Kelautan Perikanan sudah membuat satu desain besar, yaitu adalah ekonomi biru. Yang pertama itu menjadi penting adalah bagaimana kita membangun kawasan konservasi. Jadi kalau kita bicara kelautan dengan 17.000 pulau dan pantai terpanjang nomor 2 di dunia, saya kira ini adalah menjadi sebuah hal yang sangat strategik untuk kemudian kita membangun sektor itu. Kalau kita punya kekuatan di situ, kita punya pengaruh yang sangat besar, khususnya di kawasan ASEAN atau dunia sekalipun. In the Southeast Asia region's food security index, Indonesia is in the 4th position, ranked below Singapore, Malaysia, and Vietnam. Nonetheless, it is worth noting that the country's current ranking has improved compared to 2 years ago. Now, Global Food Security Index measures 4 indicators, including sustainability and adaptation. Jadi tadi saya katakan 5 inisiatif dalam program ekonomi biru, 1 perluasan kawasan konservasi harus bisa mencapai 30% luasan konservasi kita di lautan Indonesia sampai tahun 2045. Nah, kawasan konservasi ini memiliki 3 konten di dalamnya. Yang pertama, dia sebagai serapan karbon, terus kemudian yang nomor 2, dia produksi oksigen untuk kepentingan umat manusia, dan yang ketiga yang paling penting adalah tempat pemijahan ikan secara alam. Jadi ruang itu kalau kita tidak lakukan, maka populasi perikanan kita akan habis. Di tengah juga jumlah pertumbuhan umat manusia semakin meningkat dan kebutuhan sektor perikanan juga meningkat. Kalau populasinya sendiri habis, maka juga akan menjadi berbahaya bagi kita, buat ketahanan. Adding to his remarks, Trenggono highlighted that apart from health and energy, food security is among the 3 essential elements in safeguarding a country, including Indonesia. By prioritizing cooperation and collaboration with external agencies, including other Southeast Asian nations. Apakah kementerian ada kolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya atau pemangku kepentingan dan juga organisasi internasional untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui program ekonomi biru, contohnya dengan penegakan hukum untuk penangkapan ikan? Ya, tentu ini pasti. Kita kalau ke negara tetangga diplomasi tentu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berkunjung ke Vietnam, karena banyak sekali di Laut Cina Selatan itu kita sering berbenturan dan menangkap pelaku illegal fishing dari Vietnam, kapal Vietnam.
Nah, itu yang kemudian kita melakukan diplomasi dengan menteri yang membidangi soal crowdfunding Vietnam, soal perikanan. Kita akan membuat semacam kerjasama, ada memorandum of understanding seperti itu, beberapa kegiatan penting terutama, dan mereka juga setuju untuk itu, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa dilakukan. Itu pertama. Yang kedua, tentu kita akan menggunakan tools, ya, Citra Satelit dan lain sebagainya kita install. Itu sudah mulai kita jalankan di akhir tahun 2022. Kita hidupkan satelit, dan kita punya war room, kita bisa punya command center, ya, kita bisa melihat setiap hari berapa banyak kapal apa yang melintas. Baik Pak, Bapak tadi sempat menjelaskan juga soal kerjasama dengan Vietnam ya Pak, pemerintah Vietnam. Dan memang kita sebagai wilayah dengan kawasan perairan terluas di Asia Tenggara, bisakah Indonesia menjadi backbone ketahanan pangan, terutama di sektor perikanan dan kelautan di Asia Tenggara? Mungkin kalau mengambil dari slogannya ASEAN Summit tahun ini ya Pak, bisakah kita menjadi the epicentrum of growth untuk food security di Asia Tenggara? Nah, jawaban saya sangat bisa. Jadi datanya adalah produksi perikanan kita dari tangkap maupun budidaya itu di akhir tahun 2022 itu meningkat luar biasa sampai 24,9 juta ton. Dan di local demand-nya sendiri kira-kira sekitar 13 juta ton. Tapi kalau kita bicara kawasan ASEAN, kita yang tertinggi dari sisi produksi dan kemudian dari sisi luasan juga. Ini yang salah satu menjadi satu concern saya, ya, sebagai nakoda dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya punya harapan ke depan sebetulnya. Indonesia ini harus bisa menjadi tadi epicentrum. Kemudian kita bisa menjadi pengusaha perikanan dunia juga khususnya. Towards the mission of maximizing Indonesia's fishery potential, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries is focusing on 5 main commodities, namely lobster, crab, tilapia, shrimp, and seaweed. The ministry has already begun to take steps to ramp up production of these commodities. On the 9th of March 2023, the government inaugurated the 100-hectare area-based shrimp cultivation project, or BUBK, in Kebumen, with the pilot project targeted to significantly improve production. In a recent harvest conducted on the 26th of June, the pilot project successfully harvested 284 tons of the commodity. Ya, salah satu kalau Anda pernah pergi ke Kebumen itu, BUBK itu adalah satu model. Jadi sebagai negara, sebagai pemerintah tentu kita membuat satu regulasi yang kita buat, lalu kemudian kita membuat satu percontohan. Harapannya ini semua bisa dilakukan, tujuannya adalah para pelaku yang ada di situ, pihak swasta dan sebagainya mengikuti permainan Indonesian Law atau regulasi itu. Yang harapannya nanti produktivitasnya akan meningkat. Nah, ada 5 komoditi yang sangat strategis. Tadi saya sempat ucapkan, itu adalah udang, lobster, terus kemudian kepiting, tilapia, dan rumput laut. Ini nilai yang sangat tinggi. Kalau Anda misalnya lihat berapa sih market value udang misalnya itu, 2021 itu kira-kira sekitar 38 miliar dolar. Dan ini sangat besar sekali gitu. Dan bahkan diprediksi 2030 itu bisa mencapai 85 miliar dolar. Jadi artinya hal seperti ini, dan Indonesia yang sebagai satu pulau-pulau dengan luasan pantai yang terpanjang nomor 2 di dunia dengan seluruh bonus geografi yang begitu luar biasa. Menurut saya harusnya gitu, kita harus menjadi champion di situ. Itulah kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi champion. Kita buat satu model yang jadi cara berbudidaya yang terbaik itu salah satu contoh hal kecil yang kita gunakan, yang kita bangun sama seperti kayak di Kebumen itu. Nah, itu satu. Lalu kemudian kita ingin bikin juga yang skala cukup besar. Nah, kira-kira 1.800 hektar begitu. Itu di daerah Waingapu.
Nah, ini yang kecil, nah, tujuannya adalah untuk kepentingan kelompok-kelompok gitu ya, yang seperti kayak kelompok-kelompok masyarakat, kooperasi itu. Kalau di skala Indonesia dijalankan itu pendidikan bagus. Kemudian yang kedua adalah yang skala besar. Skala besar ini harapan kita adalah korporasi nanti melakukan hal seperti itu. Tentu kalau negara melakukan modeling seperti ini dan kemudian kita bangun, kita jalankan di beberapa tempat, maka target tertentu kontribusi Indonesia dalam penyediaan protein khususnya dalam konteks ketahanan kita bisa lakukan, kita optimis bisa lakukan. Terus kemudian yang berikutnya adalah di perikanan tangkap. Kita sedang menyiapkan satu modeling juga untuk pembangunan kampung nelayan. Jadi kita sedang kaji kampung nelayan itu dari kondisi yang ada, syaratnya adalah seluruh pelakunya adalah nelayan. Dan kalau dia mampu produktivitas yang meningkat, kita bisa ukur berapa potensi pertumbuhannya di situ. Dan daya beli sektor lainnya atau multipliernya seperti apa. Nah, itu salah satu juga. Nah, dengan demikian maka produktivitasnya ketika dia meningkat, nah, itu juga menjadi satu bagian yang menjadi target kita supaya ketahanan dari sektor perikanan tangkap juga bisa meningkat. As a maritime country, Indonesia has recorded a fish consumption amount of 56 kilograms per capita per year. Despite this, the ministry hopes the consumption will rise. But stunting remains a shadow in the Indonesian population due to a number of factors. Tantangan bagi masyarakat yang menghalang mereka untuk mencapai tujuan itu apa sih, Pak? Ini soal soal kebiasaan sebetulnya. Itu yang selalu terus kita lakukan dan kita edukasinya terus menerus, kemudian berbagai macam cara kita membuat, misalnya gerakan makan ikan itu dengan cara misalnya pakai mobil jalan dan seterusnya gitu ya. Itu ada mobil yang masak langsung di tempat dan seterusnya, di kelompok-kelompok masyarakat kita lakukan. Tapi yang pasti itu karena kebiasaan lah. Kalau soal taste kan beda, biasa makan rendang gitu terus geser ke ikan sudah ada berbeda. Nah, kayak gitu sih cuma lebih dari itu. Apakah Bapak optimis hal ini akan teratasi? Sangat optimis. Karena kalau dilihat dari demand, sebetulnya demand lokal sendiri, demand Indonesia itu meningkat terus. Konsumsi ikan kita itu sudah mencapai 13 juta ton. Kalau itu dilihat ini catatan per gunungnya 20.000 rupiah saja misalnya gitu. Itu sudah 260 triliun. Jadi besar sekali gitu ya. Ini baru kita ngomong Indonesia, belum ngomong soal kawasan. Dan kalau kita bicara ekspor, yang paling besar ya 3 titik, ya, ke Amerika, ke China, dan ke Aceh. According to the FAO, in 2020, China was the major producer with a share of 35% of the total, followed by India with 8% and Indonesia with 7%. Vietnam and Peru follow the rank, with 5% and 3% consecutively. These 5 countries were responsible for about 58% of the world's fisheries and aquaculture production of aquatic animals in 2020. Baik, Pak Trung, terima kasih atas waktunya dan sudah berkenan untuk diwawancarai oleh kami. And that was the Minister for Marine Affairs and Fisheries, Mr. Sakti Wahyu Trenggono. Very interesting discussion regarding the position that Indonesia has within the realms of food security and what it can do to develop it for the future. The 42nd ASEAN Summit was held in May 2023 in Labuan Bajo. In the same year, the 43rd ASEAN Summit is set to be held from the 5th to the 7th of September, with food security in the region as a central point of discussion. And with the amount of fisheries products cultivated and exported from the country, Indonesia's waters have the potential to significantly impact this key subject and become the epicentrum of growth. And so, the development and stability of the country's blue economy is vital to ensure that food security remains intact in Southeast Asia.